Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang organel pada tumbuhan dan hewan, ya. Nah, apa sih itu sel? Sel adalah suatu unit struktural yang memiliki organel-organel dan mempunyai fungsi bagi kehidupannya, serta mampu mempunyai sifat reproduksi dan hereditas guna kelangsungan hidupnya. Kemudian sel merupakan bagian terkecil dari organisme hidup. Nah, ada dua jenis makhluk hidup. Pertama, makhluk hidup uniseluler. Artinya makhluk hidup yang terdiri dari satu sel. Contohnya amoeba dan paramecium. Yang kedua adalah makhluk hidup multiseluler. Artinya makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel. Contohnya manusia. Tersusun dari kurang lebih 60 miliar sel atau sekitar 100 macam sel. Nah, struktur umum sel ini dibagi dua bagian. Bagian luar terdiri dari membran dan dinding sel. Bagian dalam terdiri dari sitoplasma dan organel. Sitoplasma terdiri dari dalamnya ada nukleus atau inti sel dan organel-organel lainnya. Macam-macam organel sel. Pertama ada inti sel, kedua retikulum endoplasma atau RE, ketiga ribosom, ada aparatus Golgi, ada lisosom, mitokondria, plastida atau kloroplas, ada sentriol, kemudian ada vakuola dan vesikel. Inti sel, apa sih itu inti sel? Inti sel adalah organel besar dan yang utama dalam sel eukariot. Bentuk bundar atau lonjong, mempunyai selaput dua lapis, berjumlah satu, atau sel hati suatu waktu mengandung banyak inti. Terdiri dari komponen selaput inti, anak inti atau nukleus. Kedua adalah retikulum endoplasma, merupakan saluran berjala-jala di dalam sitoplasma. Dinding tersusun atas membran yang sama dengan plasma lemak. Rongga saluran punya tiga bentuk, ada sisternae, kemudian ada tubular, fasikuler. Kemudian di dalam sisternae ada membran terdapat enzim, di mana enzim tadi untuk mensintesis gliserida, kemudian peptidase, ATPase, untuk ATP, kemudian glukosa, 6-fosfatase, ya, kemudian ada retikulum endoplasma. Pada jaringan hati mempunyai sitokrom yang berfungsi untuk detoksifikasi obat. Ya. Retikulum endoplasma terbagi menjadi ada retikulum endoplasma kasar. Nah, di sini adalah karena pada membrannya melekat banyak sekali ribosom sehingga tampak kasar di bawah mikroskop. Fungsinya apa? Retikulum endoplasma mensintesis protein yang akan disekresi. Kemudian sintesis glikogen atau polisakarida, kemudian glikosilasi protein tertentu yang sudah disintesis, ya. Nah, kemudian retikulum ada yang kedua, retikulum endoplasma halus. Karena membrannya tidak dilekati ribosom, sehingga di bawah mikroskop tampak licin. Nah, fungsi retikulum halus adalah untuk sintesis protein, sintesis steroid, sintesis lemak, dan metabolisme transfer lemak yang larut dalam lemak, kemudian metabolisme glikogen, detoksi obat, kemudian bekerjasama dengan retikulum endoplasma kasar mensintesis antibodi. Kemudian yang ketiga, organel ribosom. Ribosom adalah organel yang tidak memiliki membran, mempunyai bentuk bulat, telanjang. Letaknya dibagi menjadi ada ribosom 60S, ada ribosom bebas, ya. Nah, di mana ribosom bebas ini tidak melekat tapi terapung dalam sitosol atau cairan sitoplasma. Kemudian ribosom ini terdiri dari protein dan ARN
Kemudian terdiri dari subunit besar yang akan mengikat tARN dan subunit kecil yang akan mengikat mARN. Proses pembentukan subunit protein, ya. Nah, di sini ada mARN yang terbentuk di dalam nukleus. Disalurkan menuju sitoplasma, dalam sitoplasma terdapat ARN untuk mengenali asam amino yang khusus sesuai ARN dibawa ke ribosom, ya. Kemudian ribosom yang berkelompok berderet-deret disebut poliribosom. Fungsi ribosom sebagai tempat sintesis protein. Kemudian ada organel aparatus Golgi yang terdiri dari 3 komponen, yaitu sisterma atau sakula. Di sini bagian aparatus Golgi yang berbentuk lempeng sejajar, melengkung berbentuk piala, ya. Nah, kemudian ada sisterma yang disebut juga sakula atau diktiosom. Vesikula, kemudian ada vakuola. Nah, di sini vakuola ini letaknya di sebelah puncak, terdiri dari banyak gelembung, mempunyai isi gelap berupa bahan sekresi. Fungsi dari AAG yaitu tempat pengubahan enzim inaktif menjadi aktif, tempat penyimpanan sementara protein dan zat lainnya yang berasal dari retikulum endoplasma, tempat pembentukan lisosom, memelihara membran plasma, tempat karbohidrat yang akan memprotein, kemudian bekerjasama dengan retikulum endokasar dalam menyusun lipoprotein atau sel hati. Kemudian organel selanjutnya adalah mitokondria. Bentuknya lonjong, diselimuti 2 lapis membran, ya. Nah, kemudian dalam sel jumlahnya mitokondria ini banyak atau sel kelenjar dan pada sel kelenjar dan otot, ya. Memiliki ADN sehingga selnya otosom. Kemudian fungsi mitokondria sini adalah untuk pernapasan aerobik, metabolisme lemak, kemudian termogenesis, kemudian penyimpan serta penyalur ion kalsium, dan pada sel-sel aktif seperti hati dan otot. Lisosom, sekarang organel lisosom. Bentuk gembungan atau vakuola kecil yang berselaput selapis membran, berisi berbagai macam enzim untuk mencerna dan merombak. Enzimnya lebih kurang 80 macam, serta terbagi dalam 6 kelompok. Ya. Letaknya paling banyak terdapat dalam leukosit dan makrofag lisosom ini. Di sini ada lisosom primer dihasilkan oleh badan Golgi, ada lisosom berdifusi dengan suatu endosom, kemudian molekul-molekul kecil hasil pencernaan berdifusi ke dalam sitoplasma. Kemudian materi yang tidak dicerna dibuang keluar sel saat terjadi fusi partikel dengan membran plasma. Ya, di sini. Kemudian ada sentriol. Sentriol ini adalah organel bentuk tabung terletak dekat inti sel. Sentriol tampak dikelilingi oleh mikrotubul yang tersusun radial ke arah luar dan susunannya seperti bintang. Kemudian sentriol ini tersusun 9 sel triplet tubuli yang tersusun melingkar membentuk silinder. Kemudian sentriol ini membentuk spindel primer pada awal profase. Apa sih fungsi sentriol? Pertama, mengatur pembentukan serat gendong, kemudian menjadi orientasi pembelahan sel, mengatur pembentukan sitoskelet, mengatur pergerakan organel gerak waktu pembelahan, mengatur pergerakan kromosom waktu pembelahan. Nah, sekarang apa sih fungsi plastida atau kloroflast yang terdapat pada bagian hidup dari sel tumbuhan? Mempunyai selaput membran 2 lapisan, mempunyai stroma, kemudian larutan yang kaya enzim untuk sintesis karbohidrat dan bisa ADN dan ribosom. Kemudian mempunyai tilakoid, yaitu kantong pipi dengan membran mengandung klorofil, granum dan integrat tilakoid. Ya. Nah, ada macam-macam plastida.
plasida yang berwarna kromatofora, contohnya kloroplas dan kromoplas pada sel tumbuhan dan ada plasida tidak berwarna atau leukoplas atau amiloplas. Nah, contoh leukoplas di sini pada umbi, wortel, buah tomat dan buah cabai. Fungsi plasida apa sih? Memproses energi yaitu tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Kemudian menghasilkan amilum atau leukoamiloplas, tetes minyak atau lemak, kemudian protein. Vakuola dan vesikel, apa itu fungsinya? Organel ini termasuk berbagai jenis kantung bermembran yang berbeda dengan fungsi dan ukuran. Vakuola lebih besar dari vesikel. Ada macamnya, vesikel transport membawa bahan yang dibungkus dari satu tempat ke tempat lain dalam sel. Kemudian ada vakuola makanan yang mengandung materi padat yang dibawa ke dalam sel dari lingkungan sekitarnya. Vakuola air juga disebut vakuola kontraktil. Dijumpai pada banyak hewan protozoa yang hidup di air tawar. Organel ini memompa kelebihan air agar sel tidak pecah. Kemudian ada vakuola sentral ditemukan pada sel tumbuhan, berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pencerna, lokasi aksi pigmen, dan absorpsi air. Vakuola ini merupakan organel yang paling menarik perhatian di dalam sel tumbuhan. Kalian lihat apa sih perbedaan organel sel hewan dan tumbuhan. Nah, semua baik hewan maupun tumbuhan memiliki membran sel, nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, kemudian vakuola, nukleus, badan Golgi, mitokondria, lisosom. Pada sel tumbuhan ada dinding sel, membran sel, kloroplas, badan Golgi, vakuola, mitokondria, nukleus, sitoplazma, dan nukleolus. Itu pada sel tumbuhan. Nah, kalau dari sini terlihat bedanya kalau sel hewan memiliki lisosom, ya, lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak ada lisosom, dia memiliki kloroplas, ya, dan dinding sel. Kalau sel hewan tidak ada kloroplas, adanya lisosom, ya. Tapi kalau pada tumbuhan dia tidak memiliki lisosom, yaitu mungkin saya ini sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.